Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan sambutannya. Terima kasih MC sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan kegiatan SEM. Ya, perkenalkan yang pertama nama saya Mazrudin. Saya akan berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan metode SEM atau Sport Education Model. Baik, latar belakang Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan hadang. Sedangkan untuk pilihan di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini serta kepemikiran di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi Bapak Ibu, SEM ini murid yang memberikan suatu peraturannya seperti itu. Jadi yang memodifikasinya nanti murid, guru hanya sebagai fasilitator saja gitu. Next. SEM yang akan dilaksanakan ini adalah kompetensi hadangan dan permainan dagongan, ya, dan dagongan. Nah, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek. Selain dalam kegiatan kurikuler, harapan program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah, di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakannya proyek ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SD Negeri Kiara 2 untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama, serta sportivitas antar murid. Nah, tujuan SEM ini, ya, antara lain terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Lalu pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Lalu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Lalu selanjutnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Capaian yang diharapkan, ya, yaitu capaian dan tujuannya pemahaman tentang aturan. Jadi siswa di sini harus memahami semua peraturannya, peraturan pertandingannya. Lalu pengembangan tentang keterampilan individu, pemahaman teknik, taktik dan strategi, sportivitas dan kerjasama,
kepemimpinan dan tanggung jawab. Lalu perannya siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, manajer, reporter, supporter dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika pembelajaran SEM dilakukan kepada siswa, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja, ya. Selebihnya siswa yang berperan aktif, ya. Ada yang menjadi panitia itu kan banyak ya. Ada yang menjadi pelatih, siswa menjadi pelatih, siswa menjadi panitia pelaksana, ya. Lalu wasitnya juga dari siswa. Lalu supporter dari siswa juga. Ya, jadi di sini menekankan SEM ini guru hanya sebagai fasilitator. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu langkahnya pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengelolaan musim, menganalisis pertandingan dan turnamen, penyelenggaraan kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunitas dan kerjasama, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, ini masa nanti kita akan melakukannya di pertengahan Desember setelah ulangan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan SEM ini di bulan Desember di pertengahan setelah ulangan. Insya Allah ya nanti mudah-mudahan tercapai. Next. Nah, struktur programnya kulikuler, murid yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 bulan Desember. Ya insya Allah. Nah nanti Bapak Ibu kelas 1 sampai 6 itu dari kelas 1 sampai kelas 5 nanti mereka menjadi peserta. Ya, sedangkan dari kelas 6 nanti kita fokuskan untuk menjadi panitia. Kepanitiaannya itu nanti dari kelas 6 saja. Ya karena dari kelas 6 itu sudah mulai dewasa ya, sudah lebih mengerti nanti. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 hanya jadi peserta saja. Tuh. Next, langsung. Persyaratan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah guru di sekolah SDN Kiara 2 itu ada 9 orang. Ya. Murid yang berjumlah 105 orang. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, supporter, reporter, komentator dan sebagainya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetensi. Ya nanti kita akan melakukannya di lapangan sekolah saja yang di depan. Itu cukup insya Allah untuk melakukan permainan hadangan dan juga dagongan. Sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetensi olahraga, mulai dari lapangan dan juga nanti bambu ya, mungkin untuk dagongannya kan kita butuh bambu gitu. Next. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi keseluruhan. Akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, meninjau pencapaian untuk pembelajaran dalam SEM. Lalu umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Selanjutnya evaluasi penerapan konsep fair play. Meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportivitas dalam terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Selanjutnya adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu
efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Selanjutnya, kemungkinan tantangannya. Nah, di sini adalah pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Ya. Yang kedua adalah faktor alam atau cuaca. Karena kita lapangan outdoor ya, akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Apalagi kan kita kan permainan hadangan dan dagongan itu kalau hujan kan susah. Ya, itu kemungkinan tantangannya itu di situ. Mudah-mudahan nanti di akhir Desember kalau kita pelaksanaan tidak terjadi hujan. Ya. Lalu motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen ini termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar teman. Nah, biasanya siswa itu kan mempunyai kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu wali kelas mohon dipersiapkan ya nanti untuk di bulan Desember itu. Kelompok-kelompoknya harus dibuat mulai dari sekarang. Lalu keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Lalu ada solusinya, penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Lalu menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Nah, nanti itu ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.